Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wal muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, sampai itu ya. Qala al-musannif radhiyallahu anhu. Qala sudah berkata siapa al-musannifu Kiai Musannif radhiya. Semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada musannif. Musannif itu artinya ulama yang menulis, kan, bukan mengarang ya. Menulis, menyusun daripada kitab ini, ya. Ingtaha sudah selesai apa ma? Segala sesuatu qaddaro yang sudah menakdirkan siapa Allah jam'uhu ya semua muanya ma. Fi waraqatin di dalam kitab waraqat qalilatin yang tipis atau sedikit. Jadi kitab ini kitab matannya ini namanya kitab waraqat ya. Atau muraqat. Jadi yang menyarai daripada sarannya daripada kitab Sulam At-Taufiq. Makanya ngapa kok dulu saya ketika ada kasus-kasus ini habaib ya, itu kita tidak boleh memburuk-burukkannya. Perkara habaibnya terserah lah. Cuman kitab Sulam At-Taufiq yang itu aji ini dari Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau termasuk ulama rombongan beliau itu. Nanti kalau kok kalian itu ada suudon segala macam, entah habaib itu keturunan Nabi atau tidak, itu bukan urusan kita ya. Yang penting kita ngaji sama termasuk salah satu ulamanya dari rombongan beliau, maka kita harus takdim kepada beliau, menghormati dan mengagungkan. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Warju dan menginginkan siapa saya, a'laqo artinya menggantungkan siapa saya kolbi kepada hati saya minhu dari kudratullah tadi. Bihi artinya dengan kudratullah subhanahu, maha suci siapa Allah, tabaraka yang maha barokah siapa Allah, wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah, li ajli karena arahnya ayya umma jika kok meluas gitu ya. Jika kok meluas apa naf'uhu kemanfaatannya ma jamaatan artinya untuk para jamaah minatullabi dari golongan orang-orang yang menginginkan atau mencari atau berusaha untuk mencari ilmu. Wa yuksiru dan juga memperbanyak siapa Allah fil qulubi di dalam hati. Qulubi ulil albabi artinya hatinya orang-orang yang memberi hati. Waqa'a menjatuhkan siapa Allah kepada qudratullah miqdaruhu artinya ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atlubu dan menginginkan siapa saya as'alu artinya menginginkan siapa saya mimman dari orang-orang ittala'a yang matla'ah artinya itu ya yang mempelajari gitu ya. Nadhara artinya melihat, wa ta'amulu dan juga mengangan-angan biqalbihi dengan hatinya orang tersebut alaihi kepada ini kitab. Min ulil ma'rifati
Aiman artinya orang-orang, ulil ma'rifati yang mempunyai ma'rifat. Ma'rifat itu artinya orang itu tahu tentang Allah Subhanahu wa taala atau mengenal. Nah, arofa itu dari kata-kata mengenal ya. Artinya al ilmu mengetahui bisawabi dengan kebenarannya wa ghairuhu dan yang selain kebenaran. Artinya musonef sendiri itu juga menganjurkan bagi orang-orang yang mungkin dalam beliau menyusun dari maksud kitabullah dan sunatullah di sini itu ibaratnya ada kejanggalan atau kurang pas, ya berharap untuk diluruskan, dibenarkan. Wa'ata dan mendatangkan fihi di dalam kitab aymarro artinya yang berjalan alai kepada kitab ala khotoin atas kekeliruan. Wawa adapun yang disebut khoto itu didut sawabi kebalikan dari benar. Jadi musonif juga berharap andaikan di sini yang matolaah atau melihat atau mempelajari kitab ini mungkin ada kejanggalan, kekeliruan, ya kan? Itu musonif berharap juga dibenarkan. Nah, gitu ya. Nah, cuman ya jangan kok cuman nyalah-nyalain. Nyalahkan sesuai dengan data yang empirik, yang nyata. Ini dalilnya bahwa ini keliru. Ini dasarnya bahwa ini salah. Nah, itu begitu. Ya kalau enggak ya dengerin wae. Jangan ibaratnya itu menyangkal para ulama-ulama yang ibaratnya tuh sudah diakui oleh sama-sama ulama dunia. Auzalalin atau mungkin ada kekeliruan. Ayatangka artinya terpeleset an makhalihi dari tempatnya zalal. Nah, jadi ini gini ya, saya terangkan ini untuk menuju penghataman daripada kitab Sulam Taufik ini itu gini. Jadi umat Islam itu sepakat bahwa kita itu mengambil dalil atau dasar atau sanad keilmuan itu dari Quran dan hadis. Nah, itu begitu ya. Nah, terus dikarenakan Quran dan hadis itu mujmal, mungkin otak kita atau kemampuan kita tidak mampu untuk menjelentrehkan itu dari Quran, dari hadis itu, maka untuk mempermudah orang itu berislam, maka adalah yang nama mujtahid. Nah, ya kan? Maka dalam berislam, dalam syariatnya, itu memakai salah satu 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, ataupun Hambali. Itu insya Allah tidak jauh-jauh dari syariat Islam. Untuk mempermudah. Nah gitu ya. Qala al-mu'allif rahimah, kalau kita tidak bermadhab, nanti kita harus mencari sendiri dalil dari Qur'annya, hadisnya. Nah, jadi otak kita tidak mampu. Quran atau hadis itu ibarat apa itu namanya listrik, itu jaringan yang besar itu. Nah, jadi untuk kita bisa memasok apa namanya tegangan itu, ada tegangan yang tinggi dulu yang dikumpulin, terapo lah bahasanya ya. Lah baru nanti disalurkan ke kita atau ke rumah-rumah kita. Lah sama dengan itu Quran, hadis itu ya demikian. Nah, itu begitu. Artinya para mujtahid itu untuk menjadikan kita mudah dalam beragama, mempermudah. Jadi ibaratnya dikerucutkan Islam tuh supaya nggak bias, nggak macam-macam yang aneh-aneh itu, ya kan itu. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mungkin terkadang ada orang yang ingin mematut-matutkan diri, sama dengan Nabi. Tapi nggak bisa seperti itu. Nabi itu tidak cuma itu. Dan apa yang dilakukan Nabi seperti itu belum tentu kita mampu sebenar-benarnya ataupun tahu maksudnya seperti itu. Itu makanya adalah namanya mujtahid, supaya menjadikan kita mudah dalam beragama. Walal mu'alif rahimahullah ayyam bihi, jika memberi peringatan atau mengingatkan ala dalika atas demikian khoto atau zalal, terpeleset tadi, birrodi dengan apa istilahnya itu,
mendebat atau menolak ya. Rodi itu menolak. As-sorihi ya, tapi yang jelas. Maksudnya jelas itu ya biayaku layak tubuh. Gambarannya jika kok biayaku lah, gambaran jika berkata siapa seseorang yang ingin menyangkal tadi atas kitab ini yang mungkin ada yang keliru, ayat tubah atau menulis alal hamisi atas apa maknanya itu Pak? Hamis Pak. Hamis. Kertas apa? Biayakulah contohnya umpama ingin menyangkal kitab ini supaya berkata atau menulis atau menulis alal hamisi atas suatu makalah lah istilahnya. Ada inilah hukum atau pernyataan sabako yang sudah lewat. Itu sabako kolamin, terplesetnya pena, ausahwin atau lupa, au tahrifin atau apa itu namanya, terpinggirkan minanasakhi dari penggantian. Wala ala dan mungkin saja sawabuhu adapun kebenaran daripada penolaannya, kebenaran daripada yang keliru menurut kitab ini tadi itu kada demikian. Min ghairi tasni'in, dengan tanpa apa itu? Apa di mana situ, Pak? Mengkritik. Wala takriin dengan tanpa mengkritik. Wala tajuzu dan tidak diperkenankan. Wala yajuzu dan tidak diperkenankan apa taghyiru dalika, merubah-rubah apa demikian tulisan di sini. Biayazilahu gambarannya, jika menghilangkan siapa orang kepada kitab ini, wayak tubuh dan menulis badalahu kepada selain daripada kitab ini. Maksudnya gini, andekan kok kita hebat ingin mengkritik kitab ini, kan? Itu kita tulisannya yang aslinya. Terus pendapat kita apa? Kita sangkalkan di situ, dasarnya mana, Qur'annya mana, hadisnya mana, atau menurut ulama siapa. Terus pertimbangannya bagaimana? Maksudnya musannif itu begitu. Jangan tiba-tiba kita ngomong salah itu. Nah, kesalahannya apa? Tidak mau menerangkan. Nah, itu lolo namanya. Bahasa ulama itu lolo, namanya jahil murokab. Andai kan kita berani menyalahkan atau berani anggaplah menyalahkan ya, itu harus ada berani membenarkan sesuai dengan kaidah yang ada. Itu. Walal mu'alif rahimahullah. Fa'inahu, tapi jangan ibaratnya terdirubah-rubah tulisannya. Tulisannya itulah, terus yang keliru tulisannya mana, yang keliru tulisannya, atau yang keliru hukumnya mana, lah itu diterangkan, ditulis dengan jelas, terus disampaikan dasarnya dalilnya. Lau fataha jika kau membuka siapa seseorang babadalika, babnya demikian, menyalahkan, liatin untuk memenuhi ila adamil waswusuki, tanpa adanya memberatkan bisain dengan sesuatu min kitabil muallifina dari kitab-kitabnya para penulis kitab semua. Yes, kalau kita ya udah paham lah ya. Yes, pokoknya kita itu tugasnya cuman mendengarkan apa yang disampaikan para ulama kita. Andaikan menurut kita itu benar, ya kan? Itu ya silahkan dikerjakan. Andaikan menurut kita nggak pas, ya jangan menyalah-nyalahi. Wong kita ya nggak tahu betul. Jangan kok mengkritik ini, ya kan? Wong kita ulama bukan apa bukan. Itu qolal mu'alif rahimah, enggak boleh. Dagingnya ulama itu pahit. Nah, intinya begitu. Kita nggak usah lah. Kalau ada para ulama kita, entah itu ulama salaf ataupun ulama sekarang, ya kan? Kita nggak usah beliau keliru kok ikut-ikut mojok-mojokannya, menjelek-jelekkannya, menggoblok-goblok, jangan. Kita kualat. Kalau nak apa lainnya para ulama lah ya. Silakanlah, kalau ustadz-ustadz biasa itulah, tapi kalau para ulama jangan. Itu karena yang tidak terima bukan kita, bukan beliau, tapi makhluk-makhluk yang di langit. Bahaya kita kualat. Walal mu'alif rahimahullah.
lihtimali karena memuat anahu sesungguhnya adamul wusuk itu min islahi untuk kebaikan, min itlain atas melihat ala kutu bihim atas tulisan mereka. Fafailu dzalika, maka adapun orang-orang yang cuman mengkritik tapi tidak bisa menjelaskan, menyalahkan, tidak bisa memberikan penjelasan mana yang salah, itu dolun sesat, mudilun juga menyesatkan. Liyahdaro supaya menjauhi siapa nasu para manusia, liyahtariza supaya menjauhi siapa lawamu orang-orang awam mintibain dari mengikuti, aitsbai kalami atas mengikuti daripada kalam-kalamku. Artinya kalau kok andekan menurut kita, menurut para yang belajar itu ada yang keliru dan ada dasar dalilnya untuk menolaknya, maka menurut para musonef ini jangan diikuti, gitu loh ya. Karena orang kok ibaratnya kita kok nggak paham terus memberikan arahan, nah itu maka namanya dolun mudilun sesat dan menyesatkan. Loh, kita jangan kok ibaratnya menyangkal atau menyalahin kitab ini, wong bacanya entah macam mana ya kan. Itu kalau yang tidak tahu, orang baca kitab seperti ini itu dikira ya kata Bang Idi kemarin, asal pada baca udah ya baca terus anu bisa. Kalau mu'alif rohim bukan semudah itu. Memerlukan beberapa perangkat untuk seseorang tuh bisa membaca kitab yang gundulan itu. Seminimalnya membutuhkan 8 bidang ilmu yang harus dia kuasai. Bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, mantek, terus akidah qawaidul ilal sorfi, amsilatut tasrifiyah, terus dan beberapa lagi. Nah itu. Jadi untuk bisa bacanya tok itu. Nah, nanti untuk memahaminya ya mantek, balaghah, lah seperti itu tambahannya ya. Nah, jadi tidak semudah itu. Walal mu'alif rahimahullah. Ala ghairi shawabin atas yang tidak benar. Jadi musonef ini mengharapkan andaikan ada yang keliru ya jangan diikuti. Ghairoma artinya selain sesuatu yuafiku yang mencocoki al-haqqo kepada sesuatu yang benar. Fal haqqu maka adapun kebenaran itu ahaqqun lebih nyata atau lebih benar atau lebih berhak ayutaba jika kok diikuti. Umpama kita ini berdebat-debat atau berbicara atau berpendapat-pendapat di kalangan masyarakat, yaitu sebaiknya kita harus berhati dingin mana yang kira-kira lebih hak, lebih benar itu. Nah, itu yang kita ikuti. Lah itu begitu. Jangan krono peh suaranya kenceng diikuti, peh kayo diikuti, peh entah macam mana diikuti ya. Maksudnya ulama itu menginginkan yang diikuti itu ya yang paling benar lah. Nah, yang paling utama lah kalau bisa. Lah itu seperti itu. Andai kan kok nama mengikuti bil binai dengan dibinakan lil majhuli kepada bina majhul. Ali anaswaba karena sesungguhnya kebenaran itu muhtasun khusus bitibai dengan diikuti. Fala haqqa maka tidak ada hak li ghairi shawabi untuk di selain yang benar fitibai di dalam untuk diikuti. Wal insanu dan adapun manusia itu makhalul khoto'i tempatnya keliru, wanisyani dan juga tempatnya lupa. Wahwa adapun khotok dan nisyan itu ada mudikri tidak ingat lisain kepada sesuatu, liduhulin karena terlupakan, au ghaflatin ya atau terlupakan. Apa duhul Pak? Kacau. Nah, pikirannya lagi kacau sehingga nggak ingat. Walal mu'alif rahimahullah. Bisa apa Pak? Pikiran kacau nggak ingat? Belum merasa. Contoh-contoh ya kan. Ini siapa yang nak setor yang suruh apa tuh? Belum ada karena pikirannya kacau. Au ghaflatin atau ya memang lupa, ya entah dedel, entah lupa, entah kacau, pokoknya yang disebut khotok atau nisyan itu tidak adanya ingat atas sesuatu yang dia kaji atau dia pelajari. Lah itu sudah sifatnya manusia. Itu begitu maksudnya.
Fayam bagi, maka sebaiknya liman bagi orang-orang wajada yang menemukan siapa orang tersebut dalika kepada demikian khotok dan nisyan ayah duro, jika kau menghadirkan siapa orang tersebut kolbahu kepada hatinya annal jawadu, sesungguhnya Allah dat yang maha pemurah itu kot yakbu, kot yukibu, sudah benar-benar apa tuh namanya, mencukupi. Apa di mananya situ, Pak? Mencukupi ya? Annal jawadu, sesungguhnya dat yang maha pemurah itu kot yukibu, wa annasorimu kot yam yunibu, gitu ya. Apa makna situ, Pak? Kot yakbu, apa dimanai? Yang dapat terjerembab. Wa anasorima, benda yang tajam terkadang bisa tumpul. Bahwa benda yang tajam itu kot yunibu, terkadang yo tumpul juga. Wa anannaro, dan sesungguhnya api itu kot tuhibbu, tuhbu, terkadang yo padam. Wa anal insana, dan sesungguhnya manusia itu makhalun nisyani, tempatnya lupa. Wa anal hasanatu, dan sesungguhnya kebaikan itu yudhibanna, akan benar-benar menghilangkan apa kebaikan asayiata, kepada sesuatu yang jelek atau buruk ya. Jadi pokoknya jangan pernah kita kok merasa hebat, merasa baik, selalu berusaha untuk berusaha menjadi baik apapun caranya, entah ucapan, entah perbuatan, entah hati kita. Karena gini, tidak ada sedikit pun yang beruntung kecuali orang-orang yang ingin berbuat baik atau orang-orang yang berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik itu pasti akan dicintai oleh Allah. Tidak ada yang seberuntung orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu pegang erat-erat. Kalau ingin berbuat tidak baik, ingat, oh nanti Allah nggak cinta sama saya. Nah itu ya, intinya tidak akan ada orang yang berbuat baik itu kok rugi. Nah jadi semua orang yang berbuat baik itu pasti beruntung. Tidak ada yang seberuntung orang-orang yang mau berbuat baik. Tapi Pak itu kok kere, nggak apa-apa. Tapi kan innallaha yuhibbul muhsinin. Walaupun dia mungkin dalam masalah harta kurang, tapi dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hal segala-galanya daripada dunia dan isinya yang akan ditinggalkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ingat-ingat tadi, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah selalu mencintai orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Pokoknya serendah-rendahnya walinya Allah tuh ya berbuat baik tadi. Nah, itu karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lah orang yang dicintai Allah itu ya para walinya Allah. Nah, itu cara mudah untuk mendaftar jadi walinya Allah, Pak Lupi ya. Selalulah berbuat baik. Hati, pikiran, mata, tangan, ya kan? Apa namanya? Keinginan kita untuk selalu ingin berbuat baik. Nah, itu pasti seberuntung-beruntung orang di dunia dan akhirat. Rabbana, wahai Tuhan kami, ikfir, semoga mengampuni siapa engkau lana kepada kami, wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, rupanya alladzina, orang-orang, sabakuna, yang sudah terdahulu, siapa alladzina, bil imani, dengan iman mereka, wala taj'al, dan jangan menjadikan engkau wahai Allah fi qulubina, di dalam hati kami ini, gillan, artinya tuh dengki, aegosan, artinya ya dengki, wa hasatan, dan hasud, wa bugdon, dan benci, lilladina, kepada orang-orang amanu, yang pada beriman. Nah, jadi kita jangan pernah benci kepada orang-orang yang beriman, apalagi ke orang-orang yang alim. Bayo, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau itu raufun, dat yang maha pemurah, dan ya dat yang maha apa itu namanya, penyayang. Rohimun juga penyayang juga ya. Qala, sudah berkata siapa Malik ibnu Anas radhiyallahu anhuma min naqsin,
Man adapun barang siapa itu nakaso menganggap kurang akadan kepada seseorang min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari salah satu sahabatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aukana atau ada siapa man fi qalbi di dalam hatinya itu gulun benci lahum kepada sahabat, falaisa maka tidak ada lahu kepada orang tersebut apa hakun hak fi fai'il muslimina di dalam harta feknya orang-orang Islam. Harta fek itu harta yang istilahnya itu kalau perang, ya kan? Kalau perang itu, yang dibunuh tuh orang kaya, hartanya orang tuh balik ke yang bunuh itu. Nah itu begitu. Hukum perang itu namanya harta fek. Allahumma wahai Allah, magfiratuka adapun ampunanmu itu awsa'u lebih luas min dunubina dari dosa-dosa kami. Nah inilah ibaratnya istighfar yang pegang teguh, nggak usah ibaratnya istighfar yang lain-lain. Ya Allah, dosa saya itu pasti banyak. Maknanya kurang lebih itu begitu. Ya Allah, dosa saya pasti banyak, tapi tidak akan bisa dosa saya itu mengalahkan daripada sifat ampunanmu itu yang dipegang teguh, diingat-ingat. Saya pasti salah ya Allah, saya pasti keliru, saya pasti berdosa, tapi sungguh yakin, benar-benar yakin di hati saya ya Allah bahwa ampunanmu lebih luas. Andaikan meminta ampunku atau ibadahku tidak bisa menggapaimu ya Allah, gapailah aku dengan rahmat dan ampunanmu. Lalu caranya begitu berdoa itu, nggak usah yang aneh-aneh ya. Itu yang terpenting, doa-doa itu kurang lebih maksudnya begitu. Nah, caranya bagaimana, kata-katanya terserah, rayu sendiri Allah. Bagaimana kalian merayu Allah, merayu perempuan yang padek, merayu Allah tidak bisa, ya kan itu. Faqad qultu, maka sudah benar-benar berkata siapa saya wa angta, dan adapun engkau ya Allah itu asdaqul qailina, sebenar-benar orang yang berucap. Inna rabbaka wasiul maghfirah, inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu itu wasiul maghfirati, zat yang banyak ampunannya. Wa qulta, dan berkata siapa engkau ya Allah di Quran, innallaha sesungguhnya Allah itu la yaghfiru tidak akan mengampuni siapa Allah ayusroka jika kok disekutukan siapa Allah bihi dengan sesuatu, siapa bihi Allah, wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah maka pada dosa-dosa dunadalika yang selain syirik, liman bagi orang-orang yasha'u yang berkehendak siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengampuni itu pun hak prerogatif Allah. Kalau ingin mengampuni ya diampuni, kalau enggak ya enggak. Artinya lima ya sya, bagi yang Allah kehendaki. Jangan sok-sokan pengen ngaji terus wah pasti aku diampuni, ya belum tentu. Makanya kita harus berharap terus ya kan kepada rahmatnya Allah, kepada magfirahnya Allah. Wa rahmatika, dan adapun rahmatmu wahai Allah, allati yaitu rahmat wasiat, mencakup apa rahmatmu wahai Allah, kulasain kepada segala sesuatu. Jadi rahmatnya Allah itu Allah sebar luaskan ke seluruh makhluknya. Allah nggak urus asal masih di dunia ya, Islam nggak Islam, iman nggak iman, taat nggak taat, itu rahmatnya Allah tuh menyeluruh, Allah kasihkan itu ya. Jangan kita terus sentimen atau salah paham. Wah orang non muslim atau orang kafir nggak dikasih rahmat sama Allah, enggak. Selagi masih di dunia ini maka rahmat Allah tuh masih siapapun menerima dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak urus yang taat nggak taat, soleh salah, kafir nggak kafir, Islam nggak Islam, siapapun itu dan apapun itu makhluknya Allah, semua-muanya mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya Allah wasiat ala kulli syai'. Rahmatnya Allah itu luas atas segala sesuatu. Arju menginginkan siapa saya, ay akrobu artinya berharap-harap siapa saya, an ila najatina untuk keselamatan kami, ingdana di sisi kami, min a'malina dari amal-amal kami, farajauna maka mengharapkan siapa kami ila rahmatika kepada rahmatmu wahai Allah, aksaro yang lebih banyak, wa asyaddu dan sangat-sangat, min roja ina dari harapan kami, ila qabuli a'malina
atas diterimanya amal kami, warajauna dan juga harapan kami, ilas salamati kepada keselamatan, wan najati dan juga selamat fil akhirati besok di akhirat, bisa babi rahmatika dengan sebab rahmatmu ya Allah, a'dhamu yang sangat agung, wa usaku dan lebih kuat lana bagi kami, min rojaina dari harapan kami. Ya Allah, rahmatmu itu lebih kuat daripada apa yang kami harapkan. Wa usaku dan lebih kuat mirojaina ila dalika bi amalina dengan amal kami. Li'ana amalina sesungguhnya amal-amal kami itulah takhlu, tidak akan sepi apa amal kami minar riya dari riya, wasumati dan juga ingin didengar orang lain, wal ujubu dan juga pamer atau heran dengan amalnya sendiri, wa gharadhalika dan selain itu semua. Wa kadzalika dan demikian juga idza kanat ketika ada apa al-amalu amal itu salimatan selamat min dzalika dari demikian itu semua. Hukiya Al-Ghazali ro'a fil manam. Ini besok untuk penutupan sekalian atau khataman sekalian besok pembukaan kitab Aqidatul Awam ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Diusahakan malam Sabtu besok hadir. Ini kambing itu. Siapa tahu